Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah pemakaman kuno yang dipenuhi dengan makam-makam yang sudah lapuk oleh waktu. Konon kabarnya, pemakaman itu menjadi tempat peristirahatan bagi arwah-arwah yang tidak tenang, termasuk pocong, arwah yang terjebak di balik kain kafan. Legenda tentang kehadiran pocong sering menghantui pikiran penduduk desa, dan cerita-cerita horor pun sering terdengar di malam hari. Pada suatu malam yang gelap gulita, sekelompok remaja penasaran memutuskan untuk melakukan eksplorasi di pemakaman kuno tersebut. Mereka termasuk Dika, seorang pemuda yang selalu mencari petualangan dan tidak percaya pada hal-hal supranatural. Meskipun dilarang keras oleh orang tua mereka, rasa penasaran mereka tidak terbendung. Mereka memasuki pemakaman itu dengan hati-hati, setiap langkah mereka diiringi dengan desiran angin malam yang menakutkan. Makam-makam yang terlihat seperti batu nisan usang memperlihatkan jejak-jejak masa lalu yang kelam. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekeliling pemakaman itu menambah kesan mencekam di malam yang sepi. Saat mereka menjelajahi setiap sudut pemakaman, tiba-tiba Dika menemukan sebuah makam yang berbeda dari yang lainnya. Makam itu terlihat lebih tua dan lebih usang, dan kain kafan yang melingkupi makam itu terlihat seperti belum pernah terbuka sejak lama. Rasa penasaran mereka semakin memuncak, dan mereka memutuskan untuk membuka kain kafan tersebut. Namun, ketika mereka membuka kain kafan itu, mereka dikejutkan oleh suara mendesis yang tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Mereka melompat mundur, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di hadapan mereka, terdapat sosok pocong yang terjebak di balik kain kafan itu, matanya memancarkan kegelapan yang menyeramkan. Ketakutan melanda mereka, dan panik pun merasuki hati para remaja tersebut. Mereka berusaha melarikan diri, namun pocong itu mengejar mereka dengan langkah-langkah yang melambat namun pasti. Dika mencoba untuk tetap kuat di depan teman-temannya, namun ketakutannya semakin merajalela. Tak lama kemudian, satu persatu teman mereka menghilang secara misterius di dalam kegelapan yang menyelimuti pemakaman itu. Mereka mencoba mencari teman-teman mereka yang hilang, namun tanpa hasil. Hingga tiba-tiba, mereka mendengar suara desisan kain kafan dan langkah-langkah pocong yang semakin mendekat. Dika memimpin teman-temannya untuk keluar dari pemakaman itu, namun gerbang pemakaman yang tadinya terbuka kini telah tertutup rapat. Mereka terjebak di dalam pemakaman yang mencekam itu, dengan kegelapan yang semakin mengancam. Setiap sudut pemakaman itu menjadi semakin menakutkan. Mereka mendengar suara-suara aneh, bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara makam-makam, dan teriakan-teriakan hantu yang menghantui mereka. Dika mencoba untuk tetap tenang di depan teman-temannya, namun ketakutannya semakin bertambah. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tersembunyi di tengah pemakaman itu. Bangunan itu terlihat seperti telah terabaikan selama bertahun-tahun, namun pintu masuknya terbuka lebar mengundang mereka untuk masuk. Dika dan teman-temannya memutuskan untuk memasuki bangunan itu, mencari tempat perlindungan dari pocong yang menghantui mereka. Namun, ketika mereka berada di dalam bangunan itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Suara-suara aneh terdengar di dalam ruangan gelap, dan bayangan-bayangan gelap terlihat bergerak di dinding-dinding yang retak. Mereka merasa seperti terjebak di dalam rumah berhantu yang tak berujung. Hingga tiba-tiba, salah satu teman mereka, Rina, secara misterius terjatuh dan pingsan di lantai. Mereka mencoba membangunkannya, namun Rina tidak bisa sadarkan diri. Ketakutan mereka semakin bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri di dalam bangunan itu. Malam terus berlalu, tanpa ada tanda-tanda bahwa mereka akan keluar dari pemakaman itu dengan selamat. Setiap detik terasa seperti abadi, setiap suara terdengar seperti ancaman. Mereka merasa seperti terperangkap di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hingga suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu bangunan itu, tiba-tiba lampu yang mereka bawa mati secara tiba-tiba. Mereka berteriak histeris, mencoba mencari sumber cahaya. Namun, ketika lampu dinyalakan kembali, mereka terkejut melihat pocong yang kini berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang menyeramkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang tak terlukiskan dengan kata-kata.
Mereka berusaha melarikan diri dari pocong yang menghantui mereka, namun pintu keluar bangunan itu tiba-tiba tertutup rapat di hadapan mereka. Mereka terjebak di dalam bangunan yang mencekam itu, dengan pocong yang semakin mendekat dengan langkah perlahan. Malam berganti pagi, namun kegelapan tetap menguasai bangunan itu. Mereka merasa seperti tidak ada harapan lagi, seperti terperangkap di dalam neraka yang tak berujung. Namun, Dika tidak mau menyerah begitu saja. Dia bersumpah untuk menyelamatkan teman-temannya, bahkan jika itu berarti dia harus menghadapi pocong itu sendirian. Dengan hati-hati, Dika mencoba untuk menemukan jalan keluar dari bangunan itu. Dia memeriksa setiap sudut ruangan, namun tidak ada jalan keluar yang terlihat. Hingga tiba-tiba, dia menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik dinding yang retak. Dengan hati-hati, dia membuka pintu itu dan memasuki lorong gelap yang terbentang di hadapan dia. Lorong itu terasa semakin gelap dan mencekam seiring dia berjalan. Langkahnya terdengar bergema di sepanjang lorong yang panjang itu, namun dia tidak peduli. Dia tahu bahwa inilah jalan keluar terakhir yang dia punya, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Hingga akhirnya, dia sampai di ujung lorong itu dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi dengan barang-barang kuno dan berdebu. Namun, kelegaan Dika tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan terkejut melihat sosok pocong yang kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang jahat. Tanpa ragu, Dika melarikan diri secepat mungkin, namun pocong itu mengejarnya dengan langkah-langkah yang melambat namun pasti. Dika merasa ketakutan yang tak terlukiskan, namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terus berlari secepat mungkin, mencoba untuk menyelamatkan diri dari pocong yang menghantui dia. Namun, pocong itu semakin mendekat dengan langkah perlahan. Hingga akhirnya, dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, suara teriakan Dika yang putus asa terdengar bergema di sepanjang bangunan tua itu. Suara-suara hantu yang menakutkan, kegelapan yang mengancam, dan ketakutan yang melanda hati mereka membuat mereka terjebak di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran. Hingga akhirnya, ketika pagi tiba, Dika tidak pernah lagi ditemukan oleh siapapun. Dia lenyap tanpa jejak, meninggalkan hanya cerita mencekam tentang pocong yang gentayangan di pemakaman kuno itu. Legenda tentang arwah yang tidak tenang di balik kain kafan itu pun terus hidup, menghantui siapapun yang berani memasuki pemakaman itu di malam hari yang gelap gulita.